Baik, selamat pagi anak-anak. Sudah siap ikuti pelajaran hari ini? Setelah ini nanti akan Bapak kirimkan materi pembelajaran kita yang akan kita pelajari di hari ini. Sekian dan selamat pagi. Baik, selamat pagi anak-anak. Mari kita mulai pelajaran kita di pembelajaran 3 halaman 98 ya. Nah, dari ini kita akan belajar tentang menyayangi binatang ya. Dan juga kita akan belajar melanjutkan yang kemarin yaitu menjumlahkan dengan garis bilangan. Baik anak-anak, diceritakan di pembelajaran 3 yaitu karya wisata ke Taman Bunga Nusantara. Cika dan teman-temannya mengadakan karya wisata ke Taman Bunga Nusantara. Taman Bunga Nusantara terletak di kawasan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat ya. Cika dan teman-temannya berangkat dari sekolah pukul 7. Mereka menggunakan bus besar. Sesampainya di tujuan, murid-murid memasuki kawasan Taman Bunga Nusantara dengan tertib. Mereka kemudian menikmati keindahan tempat tersebut. Sebagian murid duduk sambil menikmati makanan yang mereka bawa. Sore hari, murid-murid kembali pulang, mereka sangat senang. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, dari bacaan itu sekilas tadi Bapak baca, tapi belum semuanya ya, nanti dibaca di lebih jelas lagi ya di halaman 98 sampai 99. Nah, ada kata-kata sulit yaitu yang Bapak temukan adalah karya wisata. Karya wisata itu apa? Karya wisata adalah seperti dharma wisata juga atau berwisata ya. Berwisata itu kita tamasya ya, kita jalan-jalan. Nah, itu artinya karya wisata ya. Baik, selanjutnya ada kata menegur. Menegur itu apa menegur? Menegur itu mengingatkan ya, atau menyapa juga bisa, menyapa dengan tujuan mengingatkan, menyapa. Nah itu menyapa orang, menegur ya. Baik, terus di situ ada penat. Penat apa penat? Penat itu adalah capek ya. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang coba dijawab ya. Kemana Cika dan teman-temannya melakukan karya wisata? Ke Taman Bunga Nusantara di Cianjur, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Dekat dengan kita juga ya. Di mana letak Taman Bunga Nusantara? Oh, tadi sudah dijelaskan ya. Di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Apa tujuan dilakukan karya wisata? Yaitu apa? Tujuannya adalah mengenal lingkungan ya. Di mana itu tujuannya? Tujuan karya wisata adalah semakin mengenal berbagai jenis tumbuhan dan menyayanginya ya, seperti tema kita ya. Apa yang dilakukan Raka ketika berada dalam Taman Bunga Nusantara? Apa yang ibu guru lakukan terhadapnya? Raka membuang sampah sembarangan dan ibu guru menegur atau mengingatkannya ya. Ya itu tadi. Bagaimana perasaan murid-murid setelah melakukan karya wisata? Nah, sangat senang di situ ya. Baik, nanti bisa dilihat ya, dipelajari lagi. Bacaan, mencari kalimat yang sulit dan menjawab pertanyaan bacaan tadi udah Bapak kasih panduan ya. Nanti sebagai kalian mengerjakannya nanti setelah ini ya. Baik anak-anak, sekarang kita juga akan teks wawancara Cika kepada petugas Taman Bunga Nusantara. Wawancara itu bertanya ya. Nah itu wawancara ya. Wawancara itu bertanya, yang perlu bertanya kepada narasumber, kepada orang yang bisa menguasai ya, menguasai suatu bidang ya. Wawancara apa saja bisa ya, itu wawancara. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Sika. Selamat siang Sika, tentu saja boleh. Saya tertarik dengan beragam tanaman di tempat ini. Oh, di dalam taman ini, di Taman Bunga Nusantara terdapat berbagai macam tanaman ya. Yaitu taman air, taman mawar, taman rahasia, taman labirin, dan taman Mediterania ya. Oh ya, apa saja ciri-cirinya Pak? Ciri khas setiap tanaman sesuai dengan namanya ya. Kalau taman labirin itu apa Pak? Di taman labirin terbuat dari tanaman perdu ya, tanaman pendek, tanaman perdu itu ya. Wah, pasti seru sekali. Oh, kalau taman Mediterania berisi tanaman yang terdapat di kawasan Mediterania atau gurun ya. Wah, terima kasih banyak semua informasinya Pak. Sama-sama Cika.
Ya, baik Pak, pesan Bapak akan selalu saya ingat untuk menyayangi tumbuhan, menjaga tumbuhan ya. Baik, yang penting anak-anak pada saat wawancara itu ada pertanyaan ya, ada pertanyaan yang perlu yang nanti mau kalian tanyakan apa. Nah, nanti disusun dalam laporan ya, laporan hasil wawancara. Tempatnya di mana? Tempatnya di sini kan Taman Bunga Nusantara. Waktunya dari jam 7 sampai jam 5 sore ya itu ya. Narasumbernya siapa? Narasumber itu yang mau ditanya. Nah, ini petugas Taman Bunga Nusantara. Ya, pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya ada tadi sudah ya. Baik, nanti ditulis di buku laporan ya. Baik anak-anak, di Taman Bunga Nusantara jika melihat bunga ya. Lalu jika menggambarnya ya. Coba sekarang kamu buat gambar motif tumbuhan yang pernah kamu buat ya, gambar bunga ya. Nanti di sini motif tumbuhan. Nanti Bapak kasih contoh ya. Contohnya motif bunga ini atau bunga yang seperti ini juga bisa ya. Nanti kalian pilih ya anak-anak ya. Ini ada 3 gambar yang Bapak tampilkan. Nanti bisa kalian motifnya yang mana. Baik, nanti bisa digambar ya di halaman 103. Nah, kalau sudah sekarang kita mau melanjutkan yang kemarin adalah penjumlahan dengan garis bilangan yaitu ya. Di situ adalah 4 tambah 7. Jadi jangan lupa 4 dulu, terus lompat lagi 7 langkah. 1 2 3 4 7. Di angka berapa di situ? Di angka 11. Ternyata berhentinya berarti 4 tambah 7 sama dengan 11 ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat di yang sudah Bapak kerjakan yang halaman 103 itu ya. 6 ditambah 5 sama dengan berapa? 6 dulu 6 langkah, terus ditambah 5 langkah lagi. Nanti berapa? 11 ya. 8 ditambah 4 berapa? 8 langkah dulu, terus ditambah 4 langkah lagi sama dengan berapa? 12. Yang nomor 3 juga 7 tambah 5 ya. Yang nomor 4 9 tambah 2, yang nomor 5 3 tambah 8. Ya, anak-anak nanti bisa dilihat ya di lembar kerja yang sudah Bapak kerjakan. Nanti kalian boleh melihatnya. Caranya kalau kalian lihat pasti nanti tahu ya. Lihat aja di situ nggak apa-apa. Penjelasan Bapak diputar lagi ataupun juga lihat tahap-tahapnya itu. Pasti nanti kalian bisa ya. Nah, itu kalau di sini boleh melihatnya, tapi kalau ulangan tidak ya. Nah, ayo kita belajar. Semangat ya. Iya, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, nanti kalau sudah itu kita bermain ya. Kegiatan jika sore hari adalah bermain. Kalian juga bermain kan dengan teman-teman di sekitar. Nah, di sini diceritakan bermain merupakan apa? Hak anak. Hak itu sesuatu yang harus diterima ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita apa? Kita terima, yaitu ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak anak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan sehat, mendapatkan perlindungan, itu hak anak ya, hak kita, hak anak ya, hak kalian ya. Nah, itu. Mendapat kasih sayang dari orang tua adalah hak siapa? Hak anak ya itu ya. Dihormati oleh anak adalah hak siapa? Hak orang tua ya, dihormati oleh anak. Contoh hak anak di rumah adalah apa? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan, mendapatkan perlindungan orang tua, mendapatkan tempat yang nyaman. Nah, itu hak-hak anak ya. Mendapatkan pendidikan di sekolah. Nah, itu hak kalian ya. Baik, mari kita berikan tanda kepada yang termasuk hak kamu di rumah ya. Merapikan tempat tidur itu apa? Hak atau kewajiban? Kewajiban ya. Jadi ditulis kewajiban aja nggak apa-apa. Mendapat kasih sayang, hak ya, centang. Mencuci piring, kewajiban ya. Menonton televisi, hak atau kewajiban? Hak ya. Menyapu lantai, kewajiban. Membaca majalah, hak ya. Menyiram bunga, kewajiban. Belajar bisa hak ya ini ya, hak untuk belajar dan kewajiban untuk belajar. Memasak apa memasak? Kewajiban. Makan bersama, hak untuk makan bersama ya.
Nah, itu contoh hak bermain ya, tapi jangan bermain terus bermain pakai jadwal ya. Permainan yang di sini adalah gatrik ya. Sore itu jika bermain dengan teman-temannya, mereka bermain menggunakan alat bagian dari tumbuhan yaitu batang pohon ya, kayu, tongkat ya. Permainan ini murah ya, hanya memodalkan tongkat kecil dan agak pendek ya, dan agak panjang. Nah itu tongkat kecil kayu ya, kayu juga ranting juga bisa. Caranya adalah pasang tongkat yang pendek di atas lubang luncur secara melintang. Lalu tongkat itu harus didorong sekuat tenaga dengan bantuan tongkat panjang supaya dapat membuang sejauh mungkin. Kemudian pemain yang meletakkan tongkat panjang di atas lubang luncur dengan posisi melintang. Pihak lawan bertugas melempar tongkat pendek yang telah dilontarkan ke arah tongkat panjang. Apabila tongkat pendek mengenai atau menyentuh tongkat panjang, pihak lawan berganti menjadi pemain. Nah itu ya, dipukul di atas langsung dilempar lagi ya. Dipukul pakai itu apa? Tongkat panjang. Pada tahap kedua, pemain harus melempar tongkat pendek ke udara lebih dahulu, lalu dipukul sekuat tenaga dengan tongkat panjang. Sejauh mungkin, pihak lawan juga harus melempar tongkat pendek ke arah sang pemain. Dilempar lagi nanti kembalikan ya. Nah sekarang tahap ketiga. Pemain harus meletakkan tongkat pendek pada lereng lubang luncur dengan posisi miring 45 derajat. Dimasukkan ke dalam lubang saja. Nah setelah itu dipukul ujung tongkat pendek menyembul ke permukaan tanah dengan tongkat panjang agar dapat mengudara. Saat tongkat pendek di udara, lalu tongkat panjang dipukul lagi sejauh mungkin. Meski terdengar susah, tapi permainan ini sungguh asik dan untuk dimainkan. Ya, itu dipukul lagi. Nah itu, jadi lempar tangkap itu ya. Baik anak-anak, demikian tadi contoh permainannya. Tapi permainan gatrik ini adalah permainan tradisional. Satu hal lagi, kita hati-hati ya bermainnya ya. Ya, nanti bisa dipelajari. Apa kamu menyayangi permainan yang baru kamu mainkan? Senang nggak? Senang. Mengapa? Ya karena kan bisa itu ya. Bermain kan tujuannya kan kita untuk mencari hiburan ya. Nah itu. Kalau nggak senang kenapa dilakukan? Bagian manakah dari permainan yang terasa sulit untuk kamu lakukan yang mana? Kalau bapak yang mukul ya, nah itu kayaknya. Nanti kalau mukulnya nggak itu nanti bisa kena. Ya, tapi hati-hati ya. Sebutkan nama tumbuhan lain yang digunakan untuk alat dalam sebuah permainan. Apa? Nama tumbuhan yang dipakai untuk permainan biasanya adalah permainan congklak ya. Congklak menggunakan biji dari sawo ya, biji sawo itu bisa kan mengkilat ya biji sawo. Nah, contohnya itu ya. Nah, Baik, demikian tadi anak-anak kita sudah belajar di hari ini. Sekian Bapak Ibu pelajaran pada saat ini, sekian dan selamat pagi.